Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 624. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari Spermi Gridlock chapter yang sebelumnya. Di sini nampak setelah Lusu memasuki perpustakaan tersebut, ia pun membaca buku dengan sangat cepat dan cukup banyak buku yang ia selesaikan. Tak lama setelah itu di sini Lusu menelepon Xiaoyu mengabarkan sesuatu yang aneh. Ia pun berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, izinkan saya memberitahu Anda. Pemilik gubuk bedak ini pasti berasal dari bumi kita," ucap Lusu. Berkata kepada Xiaoyu, ia menceritakan bahwasanya pemilik pondok pedang tersebut adalah dari bumi. Dan ia memberikan catatan tersebut di sebuah buku yang Lusu tunjukkan kepada Xiaoyu. Ia pun lantas menunjukkan sesuatu dan berkata lagi kepada Xiaoyu dari balik cermin ajaibnya. Dia akhirnya memberi setiap puisi ditulis dengan catatan, "Jika ini terungkap, Raja Dewa Tua pasti akan kehilangan muka mereka," ucap Lusu kepada Xiaoyu. Karena di sini Lusu sedang berada di perpustakaan, ia pun membaca buku dengan sangat banyak. Tapi di sana kebanyakan hanya puisi-puisi, pikir Lusu. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu pun berkata kepada Lusu, "Hei, jadi sudahkah Anda menemukan cara untuk kembali? Atau apakah Anda hanya menonton gosip selama sehari?" ucap dari Xiaoyu yang saat ini cemberut. Karena Lusu hanya membaca buku dan tidak mencari sesuatu yang ajaib untuk dia dan Lusu mampu untuk kembali ke bumi. Tak lama di sini Lusu menyadari bahwasanya dia sudah cukup lama. "Ah, jadi sudah sehari," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Nampaknya di sini Lusu menyadari bahwasanya waktu sehari tidaklah cukup karena di sana terlalu banyak buku. Tak lama setelah itu di sini kita dikagetkan ada seseorang yang berkata di luar perpustakaan. "Hei, bagaimana Anda bisa membiarkan dia tersesat di pondok pedang?" tanyanya. Di sini Lusu pun nampak kaget. Ia pun ingin meng-cross-check dulu atau mendengarkan pembicaraan mereka. Lantas kemudian di sini kita diperlihatkan bahwasanya ada beberapa orang di luar pondok atau di luar perpustakaan pondok pedang. Ternyata di sini sudah ada Guling Fei, sang Grandmaster dari Jianlu. Ia pun menemui murid-murid dari Jianlu yang di sana kemudian berjaga. Ia pun berkata kepada sang murid-murid, "Jika orang ini hilang, mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada kakak," ucap dari Guling Fei. Di sini Guling Fei pun sedikit marah karena Lusu tengah tidak ada di pondok pedangnya. Ia pun menemui seseorang di sana dan memarahi. Ia mengatakan sesuatu kepada mereka bahwasanya mereka harus bertanggung jawab terhadap murid baru, yakni sang Raja Lusu. Mereka pun takut dan hanya mengangguk kepada sang Guling Fei, sang Grandmaster Jianu. Tak lama setelah itu di sini kita dikagetkan bahwasanya Guling Fei melihat atau menerangkah kaki seseorang di balik sana. Tak lama kemudian di sini Guling Fei pun menatap. Tak lama setelah itu ia pun melihat Lusu sedang berada di perpustakaan. Nampak mereka pun saling tatapan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Guling Fei menatap Lusu dan Lusu menatapnya dengan canggung. Tak lama setelah itu di sini kelihatannya mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya bertatap-tatapan. Beberapa saat kemudian dengan nada tidak tahu Lusu pun sambil menggaruk kepalanya. Ia pun mengatakan kepada Guling Fei, "Hah, wah, saya baru saja membaca bukunya," ucap dari Lusu kepada Guling Fei yang seolah-olah tidak tahu apa yang harus dikerjakan sang murid baru ketika ia sudah masuk di pondok pedang. Tapi tak lama setelah itu di sini nampaknya Guling Fei pun marah kepada Lusu karena dia telah hilang seharian. Ia pun berkata kepada Lusu, "Hei, bagaimana kamu bisa masuk? Siapa yang membiarkanmu untuk masuk ke situ?" ucap dari Guling Fei kepada Lusu. Nampaknya di sini ia pun marah karena ada seseorang yang masuk ke perpustakaan. Di sini Guling Fei mengetahui bahwasanya perpustakaan ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun, bahkan dirinya. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun mengatakan sesuatu kepada Guling Fei dengan nada yang sedikit sopan. "Hei, mengapa Anda mendapat reaksi yang begitu besar?
setelah saya membaca buku itu, ucap dari Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun mengatakan lagi kepada Guling Fei, jika Anda tidak berbicara tentang tepi sungai, Anda harus menyewa seseorang untuk menjaga, ucap dari Lu Su. Karena di sini di perpustakaan tidak ada seseorang yang menjaga atau menunggu perpustakaan tersebut, maka Lu Su nyelonong aja untuk masuk dan membaca puisi-puisi yang ada di sana, sekaligus mencari tahu bagaimana cara untuk kembali ke bumi. Nampak di sini Guling Fei pun tetap marah mendengar perkataan Lu Su. Bagaimana bocah ini bisa masuk di dalam perpustakaan, padahal dia sendiri pun tidak bisa masuk ke sana. Tak lama setelah itu, mereka yang mengetahui bahwasanya Guling Fei saat ini sedang marah. Para murid Jianlu yang lain pun bergegas untuk menyelinap pergi meninggalkannya. Kalau tidak, ini bisa berabai atau Guling Fei akan menghajar orang-orang yang ada di sini. Tak lama setelah itu, di sini kelihatan Guling Fei tidak mengatakan sesuatu kepada Lu Su. Ia pun memikirkan sesuatu bahwa Lu Su bisa saja masuk ke situ. Apakah mungkin kekuatan yang dikatakan oleh kakaknya itu memang benar? Atau ini adalah hal yang berbeda? Pikir dari Guling Fei yang saat ini menatap Lu Su berada di perpustakaan tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Guling Fei pun meyakinkan dirinya bahwasanya bocah di depannya bisa masuk. Dia pun berharap bahwasanya Guling Fei bisa masuk ke dalam seperti yang dilakukan oleh Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei pun segera masuk atau menuju ke arah perpustakaan. Tapi tak lama kemudian di sini ternyata di sana sudah ada segel untuk menghalangi langkah dari Guling Fei untuk masuk ke perpustakaan tersebut. Ia menyadari bahwasanya perpustakaan tersebut telah dilindungi oleh sesuatu dan di sini Guling Fei pun tercengang kenapa dia tidak bisa masuk sedangkan Lu Su bisa masuk ke tempat tersebut. Lu Su pun hanya terdiam. Ia mengetahui bahwasanya di sini ada formasi pedang. Ia menoleh ada sesuatu yang aneh. Kenapa Guling Fei tidak bisa masuk padahal dia pemilik pondok pedang, yakni adik dari pemilik pondok pedang. Atau sebut saja dia adalah Grandmaster dari Jianlu. Menyadari hal itu, di sini Lu Su pun menatap ke atas sana, di atas pondok atau di atas perpustakaan tersebut. Lu Su pun tercengang melihat hal tersebut, seolah-olah tidak memikirkan hal tersebut, bahwasanya di sana ada sesuatu penghalang untuk orang masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Di sini setelah beberapa saat kemudian Lu Su pun memikirkan sesuatu. Kenapa Grandmaster Jianlu saja seperti Guling Fei tidak bisa masuk? Ia pun berpikir dalam hati, apa-apaan gubuk jerami ini ternyata adalah susunan pedang. Tanya dari Lu Su dari balik hatinya. Ia pun juga mengatakan sesuatu lagi. Pantas saja tidak ada yang menjaga di sini. Ternyata orang biasa sama sekali tidak bisa masuk, ucap Lu Su. Ia pun berpikir bahwasanya dia bisa aman ketika dia berada di situ. Dan orang-orang di luar tidak akan mampu untuk masuk ke sana. Karena di sini, di perpustakaan telah dilindungi oleh seseorang dengan penghalangnya. Tak lama setelah Lu Su pun menatap ke atas, ia menyadari bahwasanya Lu Su memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian di sini, Guling Fei dengan nada marah, ia pun berkata kepada Lu Su, "Guru telah pergi selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa masuk. Kenapa kamu bisa masuk?" ucap dari Guling Fei kepada Lu Su. Saat ini Guling Fei pun bingung karena Lu Su bisa masuk begitu aja, sedangkan dia tidak bisa masuk. Apakah mungkin ini perbedaan kekuatan atau hal lain? Di sini Guling Fei juga tidak tahu. Lantas emosi negatif muncul dari Guling Fei plus 188. Tak lama setelah Guling Fei berkata atau bertanya kepada Lu Su bagaimana cara ia bisa masuk ke sana. Lu Su pun hanya menjawab sedikit. Ia pun kemudian nyelonong aja untuk masuk lagi. Ia berkata kepada Guling Fei, "Ya, bagaimana saya bisa masuk ya?" ucap dari Lu Su belagak tidak tahu bagaimana cara masuk. Di sini tampak Guling Fei pun marah. Ia pun menunjuk Lu Su dan berkata, "Hei, beraninya kamu masuk lagi? Keluarlah untukku," ucap dari Guling Fei menunjuk Lu Su yang kemudian ingin masuk ke sana. Menyadari Lu Su pun tidak berkata apa-apa, ia pun nyelonong aja. Di sini Guling Fei pun terus marah kepada Lu Su.
dan ingin menghajarnya suatu saat nanti. Tapi di sini kemungkinan itu masuk akal ketika Lusu bisa masuk ke sana. Di sini ketika Lusu akan mendapatkan ancaman ketika dia akan keluar. Di sini Lusu memikirkan sesuatu untuk Guling Fei bisa masuk. "Hei, kamu masuk aja," ucap dari Lusu kepada Guling Fei. Menyadari Guling Fei yang tidak bisa masuk, ia akan menunggu di luar dan Lusu di sini akan aman-aman saja, pikir Lusu. Guling Fei pun tidak mengatakan sepatah kata pun ketika Lusu pun nyelonong untuk masuk ke perpustakaan lagi. Di sini nampak temperamen dari Guling Fei pun sangat tinggi. Ketika Lusu mengabaikan perkataan dari Guling Fei, ia pun marah. Dia pun berkata lagi kepada Lusu, "Hei, nah, jangan keluar jika Anda punya nyali," ucap dari Guling Fei menantang Lusu. Jika ia keluar mungkin akan dihajar oleh Guling Fei. Lantas Guling Fei pun berkata lagi kepada Lusu, saya melihat Anda tidak makan. Berapa lama Anda bisa tinggal di dalamnya tanpa makan dan minum?" ucap dari Guling Fei kepada Lusu. Ia menyadari bahwasanya Lusu tidak akan mungkin bertahan lama di sana. Kemudian dia akan keluar dan Guling Fei akan menyergapnya. Karena Guling Fei berpikir bahwasanya Lusu tidak mempunyai makanan dan minuman dan dia tidak akan mampu untuk bertahan di sana. Tak lama setelah itu, di sini Guling Fei pun tetap menunggu Lusu untuk keluar. Tapi tak lama kemudian Lusu pun mengeluarkan space gear-nya dan merilis sesuatu di tangan kanannya. Ini adalah sebut saja kopi atau teh hangat yang berbotol, atau itu adalah sesuatu yang Mimin tidak tahu. Setelah Lusu mengeluarkan air dari space gear-nya, ia kemudian duduk dan bersantai di dalam perpustakaan. Nampaknya di sini persediaan Lusu cukup banyak seperti yang disediakan oleh Xiaoyu di dalam cincin ruangnya. Lusu pun sambil memutar teh hangatnya, ia pun berkata, "Hei Xiaoyu, sepertinya dia sedang menjelajahi rahasia perpustakaan ini. Aku tidak bisa keluar sampai semuanya berakhir," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu yang masih memanggil Xiaoyu dari balik cermin ajaibnya. Di sini mereka sedang video call ya. Mimin akan lanjut. Ketika Lusu memutar dari teh hangatnya, ia pun segera meminum dan berkata kepada Xiaoyu hal yang demikian, bahwasanya dia hanya bisa di sana karena di luar tengah ada penjagaan dari Master Jianlu. Beberapa saat kemudian di sini Xiaoyu menyadari bahwasanya itu adalah hal baik dan Lusu bisa di sana sepuasnya. Oke, dipahami. Kemudian jika Anda memiliki berita, silakan hubungi kami di cermin ajaib ini, ucap dari Xiaoyu yang saat ini merilis sesuatu dan memakannya. Mungkin itu adalah kentang ajaib atau kentang keripik. Oke, Mimin akan lanjut. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu pun menutup dari cermin tersebut. Lusu berkata sesuatu sambil mengatakan iya kepada Xiaoyu. Jika beritanya akan menarik, ia akan menelepon lagi kepada Xiaoyu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lusu tengah menghabiskan teh hangatnya. Ia pun berkata kepada Xiaoyu, "Baik, setelah menghabiskan sebotol air bahagia ini, mulailah bekerja dengan serius," ucap Lusu, yang kemudian bersemangat untuk melanjutkan membaca buku-buku tersebut dan mencari tahu apa sesungguhnya yang ada di dalam perpustakaan yang besar tersebut. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun nampaknya bersemangat. Setelah menghabiskan teh hangatnya, Lusu pun bergegas ke sana kemari untuk mencari buku-buku yang sangat penting dan akan ia baca. Coba saya lihat ini di Wangxi, di Wangxi, di Wangxi, di Wangxi. Sampai Lusu mondar-mandir ke sana kemari. Ini juga Wangxi dan Wangxi, ini juga Wangxi dan Wangxi. Sampai Lusu bingung kenapa hanya ada Wangxi dan Wangxi. Mungkinkah hanya ada Wangxi dan Wangxi di seluruh ruangan ini, pikir Lusu sambil geram menatap buku-buku tersebut. Karena mungkin adalah itu puisi-puisi yang dibuat oleh raja yang lama dan bertuliskan Wangxi dan Wangxi. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun berpikir penuh kebencian jika pemilik rumah pedang benar-benar hanya ingin menyembunyikan bukti penciplakan untuk Raja Dewa Tua. Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyusun banyak seri? Harus ada institut di pondok koleksi buku ini, ucap dari Lusu.
Lantas kemudian di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu dan melihat ke sana kemari atau melihat sekelilingnya. Ia pun berpikir lagi, tapi di mana itu? Barang-barang di ruangan ini jelas merupakan dekorasi biasa, bukan? Ucap dari Lu Su. Memikirkan bahwasanya dekorasinya hanya biasa saja. Ditemani dengan tumpukan-tumpukan buku yang banyak dan kemudian diisi dengan puisi-puisi. Tak lama setelah itu di sini Lu Su menyadari bahwasanya ada sesuatu yang aneh. Kenapa di sana ada sebuah buku yang sebagai ganjal? Nampaknya itu adalah sesuatu yang aneh. Apakah itu adalah sesuatu yang ingin saya temukan? Bulu mata itu adalah pikir dari Lu Su. Ia pun menyadari bahwasanya di situ ada buku yang tidak tertata dengan rapi. Itu berada di bawah dan di atasnya ada kayu yang menyelimuti. Tak lama setelah itu Lu Su pun menghampiri buku tersebut. Tak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwasanya di luar sana Guling Fei tengah menunggu Lu Su untuk keluar dari sana. Tapi sudah lama di sini Lu Su tidak kembali dari perpustakaan tersebut untuk keluar. Guling Fei pun berkata dalam hati, Lu Su ini pasti ingin melihat cukup banyak di pondok perpustakaan sebelum ia pergi, ucap dari Guling Fei. Ia pun memikirkan bahwasanya mungkin Lu Su akan mencari tahu sesuatu atau rahasia di dalam perpustakaan tersebut. Sebelum ia menemukannya, pasti dia tidak akan keluar, pikir dari Guling Fei. Ia pun berpikir lagi, tetapi jika dia tidak dapat menemukan tempat tersembunyi itu, yang dapat dia lihat hanyalah sekumpulan hal-hal yang vulgar saja, pikir dari Guling Fei. Nampaknya di dalam perpustakaan itu ada hal yang tersembunyi, tapi mungkin Lu Su tidak akan bisa untuk mendapatkannya. Setelah Guling Fei pun merasa santai, ia pun berpikir dalam hati. Apalagi jebakan di ruangan itu semuanya diatur oleh tuannya sendiri. Tidak semudah itu menemukan tempat rahasianya, ucap dari Guling Fei. Yang saat itu menari-nari dan berpikir bahwasanya Lu Su tidak akan menemukan tempat persembunyian. Tak lama setelah itu di sini terlihat ada aura yang cukup besar dari perpustakaan tersebut. Seakan Guling Fei pun tertekan dan di situ kelihatannya Lu Su sudah menemukan sesuatu yang ia pikirkan. Nampak Guling Fei pun kaget, ia pun menatap balik ke arah perpustakaan. Ia pun berpikir bahwasanya Lu Su mungkin sudah menemukan hal tersebut. Ia pun panik bagaimana cara untuk menyampaikannya kepada sang kakak. Guling Fei pun terlihat panik dan ia menatap ke perpustakaan lagi. Tak lama setelah itu di sini kita diperlihatkan bahwasanya Guling Fei pun cukup marah karena Lu Su telah menemukan tempat yang rahasia. Ia pun berkata, "Ini bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menemukan solusi begitu cepat. Orang macam apa yang mempunyai kepribadian macam apa ini?" ucap dari Guling Fei yang saat itu marah kepada Lu Su karena dia sudah menemukan tempat rahasia. Ia pun menjatuhkan pedangnya dan kemudian ia pun marah-marah dan berteriak kepada Lu Su bahwasanya Lu Su sangat aneh dan dia seperti orang yang terlihat sangat aneh dan mengetahui ruangan itu cukup jelas. Guling Fei pun berpikir, ada begitu banyak buku di tempat tersembunyi yang tak terbayangkan dan banyak di antaranya adalah rahasia Lu Su, pikir dari Guling Fei yang saat itu panik ketika Lu Su tengah menemukan tempat rahasia yang telah disembunyikan oleh si pemilik pondok pedang. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei pun merilis pedangnya. Ia pun ingin merubah pedangnya ke macan hitam yang seperti kemarin, yakni macan kumbang hitam. Tak lama setelah ia merilis macan kumbang hitamnya, ia pun menungganginya dan bersiap untuk pergi menemui kakaknya. Guling Fei pun merasa panik dan ia pun berpikir, tidak, saya harus pergi mencari kakak laki-laki dengan cepat, ucap dari Guling Fei bergegas untuk menemui kakaknya. Tak lama setelah itu di sini kita diperlihatkan bahwasanya Guling Fei pun melaju dengan sangat cepat. Tak lama kemudian di sini terlihat Guling Fei pun sudah hilang di antara langit-langit. Cus, ding. Tampak di sini perpustakaan pun terlihat sepi dan pintunya sudah terbuka, tapi Guling Fei di sana sudah tidak ada dan pergi untuk menemui kakaknya.
Di tempat lain di dalam perpustakaan kita diperlihatkan di sana sudah ada Lusu yang melihat di sana sudah ada gerbang pintu menuju tempat yang lain. Di sini Lusu pun nampak kaget kenapa ada tempat yang seperti itu di dalam perpustakaan. Bahwasanya itu adalah tempat yang aneh. Itu apakah tempat rahasia? Tak lama setelah itu Lusu pun menatapnya dan berpikir sesuatu. Setelah ia menuliskan sesuatu di dalam buku tersebut. Ah, bukankah ini sebuah institusi? Bagaimana ini bisa menjadi agen? Tanya Lusu melihat gerbang tersebut. Nampak di sana aura energi spiritual yang kemudian menyala-nyala, berwarna kuning. Lama setelah itu, beberapa saat kemudian, kita flashback kembali setelah Lusu mengambil buku yang berada di sana. Ketika Lusu pun menarik buku di sana, ia pun beranggapan bahwasanya mungkin ini adalah sesuatu yang aneh. Anggap saja pemilik Jianlu cukup hemat. Sekarang Lu Zhou telah menjadi master dia tidak melupakan kebiasaan baik meletakkan kertas bekas di sudut meja. Ucap dari Lu Zhou yang ia mencabut sesuatu di sana, yakni sebuah buku. Ia beranggapan bahwasanya mungkin Lu Zhou atau pondok pedang menghimpun sesuatu, bahkan bukunya sebagai ganjal. Tak lama setelah itu, Lu Zhou mengambil bukunya dan kemudian menuju ke meja yang ingin dihampirinya. Tak lama kemudian di sini Lusu pun membuka buku tersebut dan membacanya. Tunggu, buku ini, pikir Lusu sambil membaca buku tersebut. Mimin belum tahu buku apa yang kemudian dibaca oleh Lusu, tapi dituliskan dalam buku tersebut. Bakat sastra yang luar biasa sepanjang hidupnya tak tertandingi di dunia. Oh tak malu, oh tak tahu malu, tak tahu malu. Tulisan dari sampul tersebut atau balik buku tersebut. Setelah Lusu membaca buku tersebut, ia pun berpikir dalam hatinya, bukankah ini puisi yang disalin oleh Raja Dewa Tua? Itu sendiri di mana seseorang akan meletakkannya salinan yang begitu berharga dan sepi di sudut meja, ucap dari Lusu. Ia memikirkan bahwasanya barang berharga tersebut kenapa ditaruh di sana? Padahal itu adalah puisi raja, bukannya itu harusnya ditaruh di tempat yang lebih aman. Lantas Lusu pun berpikir lagi, dan apa yang terjadi dengan pesan ini di semua tempat? Anda pikir Anda mengikutinya? Apa? Ucap dari Lusu yang kebingungan melihat buku tersebut. Tak lama setelah itu Lusu pun menyadari bahwasanya mungkin itu adalah spesial. Ini sungguh, ya, ia pun sambil berteriak bahwasanya mungkin itu adalah hal yang menakjubkan yang akan ia baca. Oke, bagus sekali. Aku sudah lama kesal dengan Raja Dewa Tua yang bau dan tak tahu malu itu, ucap dari Lusu bersemangat. Ia pun berpikir akan menuliskan sesuatu di sana. Tak lama setelah itu, di sini Lusu nampak menuliskannya dan mencoret-coret buku tersebut. Biarkan saya menyampaikan atau menyimpan satu juga, tetapi saya juga akan antri, ucap dari Lusu menuliskan sesuatu di sana. Nampak Lusu pun bersemangat untuk menuliskan hal tersebut. Ia menuliskan tulisan persis seperti yang Raja Dewa yang lama tuliskan. Tak tahu malu. Tulisan Lusu di sana. Tak lama setelah itu di sini ada energi spiritual yang memancar ke sana. Dari balik buku tersebut. Tak lama setelah itu Lusu menyadari bahwasanya ada energi yang sangat kuat yang kemudian menuntunnya untuk menuliskan sesuatu. Lusu pun takjub dengan sesuatu tersebut. Bagaimana mungkin ada energi yang sebesar itu? Tak lama setelah Lusu menuliskan sesuatu itu, nampak di sana ada gerbang menuju ke tempat lain. Lusu pun bingung kenapa ada gerbang di sini, padahal ia hanya membaca buku. Itu adalah hal yang aneh, pikir Lusu. Lusu pun terdiam sambil melihat gerbang tersebut yang mengeluarkan aura yang cukup besar. Lusu pun menatapnya dan tidak berkata apapun. Ia pun berpikir bahwasanya itu adalah tempat yang lain untuk menujunya ke dunia lain atau ke bumi. Lusu pun menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ia pun hanya takjub dan melihatnya. Setelah Lusu mengetahui bahwasanya itu adalah
gerbang untuk masuk ke tempat lain, Lusu pun bergegas untuk pergi ke sana dan mengeceknya. Apakah itu adalah tempat yang menarik, pikir Lusu. Lusu pun melangkah ke arah gerbang tersebut. Kemudian ia diperlihatkan dengan cahaya kuning yang memancar dari sana. Tak lama setelah Lusu memasuki tempat tersebut, Lusu pun dikagetkan dengan sesuatu yang menakjubkan. Sejarah seni perang, ucap Dari. Lusu berpikir bahwasanya di sana ada tempat yang strategis. Apa bintang roh di sana, binatang buas, obat-obatan, banyak sekali sesuatu yang berharga di sini, pikir Lusu. Nampaknya di sana ada tempat yang tersembunyi yang cukup berharga dan tidak seperti puisi-puisi raja yang sebelumnya. Di sini nampak ada binatang roh, binatang buas, obat-obatan, dan yang lain sebagainya. Mungkin juga ada teknik-teknik yang lain yang mungkin bisa dipelajari oleh Lusu. Tak lama setelah itu, pancaran itu mengeluarkan energi spiritual yang cukup besar dari atas sana. Sepertinya ini adalah tempat yang termegah yang Lusu bayangkan atau Lusu dapatkan di tempat tersebut. Tempat ini seperti tempat yang cukup besar dan tidak seperti yang ada di luar. Ia pun berpikir sepertinya yang diharapkan dari pemilik pavilion koleksi buku Pondok Pedang. Ini memang komprehensif dan luar biasa, pikir Lusu sambil melihat situasi dan kondisi perpustakaan yang telah ia kunjungi saat ini. Tak lama setelah Lusu melihat-lihat perpustakaan yang cukup besar tersebut, Lusu pun dikagetkan ada sebuah buku yang cukup besar yang ada di depannya. Sambil berhati-hati, Lusu pun menghampiri buku tersebut. Tak lama kemudian di sini Lusu juga melihat sesuatu yang aneh di sana. Apa? Oh, artinya bos tidak suka latihan lain. Jadi, mengapa Anda tidak repot-repot mengumpulkan dan meletakkan rak buku kosong secara simbolis saja? Ucap Dari. Lusu berpikir bahwasanya di sana bukunya cukup banyak. Dan rak bukunya juga sangat banyak, dan perlunya di sana ia hanya meletakkan sesuatu yang simbolis saja agar dapat dilihat oleh orang lain. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun merilis sesuatu untuk melihat buku yang besar tersebut. Ia pun membuka buku yang besar tersebut berada di tepat di tengah-tengah perpustakaan. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun berkata, "Apa ini mungkinkah lembar baru?" ucap Dari. Lusu melihat buku yang sangat besar di tengah aula dari perpustakaan. Mungkinkah itu adalah sesuatu yang lain atau cara untuk pulang, pikir Lusu. Tak lama setelah Lusu membolak-balikan buku tersebut, ia pun berpikir bahwasanya buku tersebut sangatlah aneh. Ia pun hanya menatapnya dan tidak membaca sedikit pun. Ia pun berpikir bahwasanya itu adalah buku yang besar. Kenapa ada buku yang sebesar itu di dalam sini? Pikir Dari Lusu. Tak lama setelah membuka buku tersebut, nampaknya Lusu kini kelelahan karena melihat sesuatu yang sangat besar di sana. Ia pun berpikir dalam hati, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, ucap Dari. Lusu melihat di sana. Ia pun berpikir bahwasanya ia terlalu membaca banyak buku dan dia harus membaca buku lagi di tempat yang seperti itu. Lusu pun nampak panik dan kaget setelah melihat buku tersebut. Lantas Lusu pun berkata dalam hatinya, "Dan masih banyak lagi," ucap Lusu, yang saat ini tengah akan membaca buku yang sangat banyak. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya.